Bagaimana aku bisa tenang? Dewi masih ingin membuka mulut untuk memarahinya. Tiba-tiba melihat Billy kabur dari pintu belakang. Dia buru-buru mengejarnya keluar. Bajingan, mau kabur kemana? Setelah Dewi pergi, akhirnya ruang rapat menjadi sunyi. Para polisi dengan cepat menahan para pengawal Amberson dan menangkap Samuel. Kenapa kalian menangkapku? Samuel masih tidak mau menyerah, berteriak dengan kencang. Kejahatan, apa yang telah aku lakukan? Kamu dicurigai menculik Carlos dan Carlos, menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh orang, menggunakan cara ilegal untuk mendapatkan aset grup Waylands, masih belum termasuk melakukan kejahatan. Seorang polisi berkata dengan marah, kalian mengatakan bahwa ini dicurigai. Apakah kalian ada bukti? Jika tidak ada bukti, paling-paling aku hanya harus bekerja sama dalam penyelidikan. Mengapa menangkapku? Samuel menggosok-gosok lehernya, berkata dengan tersenyum dingin, jangan mengira aku tidak mengerti tentang hukum. Aku sangat menguasai hukum di negara ini. Bawahanmu membawa pistol ilegal, bahkan itu melakukan kejahatan. Polisi itu bertanya dengan marah. Itu adalah urusan mereka sendiri. Apa hubungannya denganku? Samuel masih berdalih. Kamu, apa kalian punya bukti? Jika tidak punya bukti, berbicaralah padaku dengan sopan. Samuel sangat sombong. Tim pengacaraku ada di sini semua. Jika kalian bertindak padaku, mereka bisa menggugat kalian. Mau bukti kan? Daniel langsung menyalakan komputer, menyambungkannya ke proyektor, kemudian memutar beberapa video. Itu adalah video Samuel sedang mengatur bawahannya untuk menculik dua anak dan menyewa pembunuh bayaran. Samuel tercengang dalam sekejap, tidak berani mempercayainya. Mengapa bisa begini? Mengapa bisa ada video-video ini? Detik berikutnya dia menoleh dan menatap Friska. Dia sangat jelas semua ini direkam di ruang kerja rumahnya. Jika bukan keluarga sendiri, mereka sama sekali tidak ada kesempatan untuk bisa membuktikan bukti-bukti ini. Maaf ayah. Friska tidak menyangkalnya, tetapi berkata dengan percaya diri, ayah pernah mengajariku untuk menjadi orang yang jujur ketika aku masih kecil. Kamu? Samuel menjadi gila karena marah seperti seekor anjing liar yang bergegas ke sana untuk mencekiknya. Kamu orang rendahan yang membantu orang luar. Aku akan membunuhmu. Friska menatap ayahnya dengan dingin, memikirkan luka-luka yang telah ayahnya lakukan terhadap dirinya. Tidak menyesali sama sekali. Sebaliknya merasa sangat senang, tersenyum dengan dingin, menengadahkan kepala dan berkata, Pak Polisi, aku masih memiliki bukti Samuel dan Billy bersekongkol untuk merebut aset grup Waylands. Sangat detail dan jelas. Bagus, silakan ikut kami ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Polisi meminta orang untuk membawa Friska pergi. Baik. Friska meresponnya, sama sekali tidak menghiraukan Samuel yang menggila, langsung ikut polisi pergi. Namun saat melewati Daniel, matanya memerah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tetap tidak membuka mulut. Terima kasih. Daniel mengucapkan dua kata itu. Friska meneteskan air mata, tidak mengatakan apa-apa, pergi dengan menundukkan kepala. Daniel, kamu jangan mengira kamu sudah menang. Samuel tidak rela dirinya kalah begitu saja. Dia masih berteriak dengan marah. Putra dan istrimu masih di tanganku. Putranya sudah diselamatkan. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara dingin dan sombong. Istrinya ada di sini. Daniel terkejut menoleh dan melihat orang mendorong pintu masuk. Jantungnya sepertinya akan meledak.
Wajah Tracy berlumuran darah menodai kemejanya yang berwarna putih. Rambutnya sudah mengeras karena terkena darah segar. Luka pisau di bahunya mengejutkan orang, tetapi dia tetap penuh semangat. Sepasang matanya yang cerah menatap Samuel dengan marah, berkata dengan marah, "Kejahatan tidak bisa mengalahkan kebenaran. Samuel, kamu sudah kalah." Samuel tumbang ke lantai dengan putus asa. Benar, dia telah kalah. Benar-benar kalah. "Bawa pergi." Polisi dengan cepat membawa pergi Samuel dan pengawalnya, serta menangani masalah selanjutnya. Tracy menatap Daniel melalui kerumunan orang, tidak bisa menahan diri untuk mengalirkan air mata. Pada saat ini perasaannya sangat rumit dan sulit untuk diungkapkan. Setelah mengalami bencana dan masih bisa hidup untuk melihat orang yang dia cintai, itu mungkin merupakan keberuntungan terbesar dalam hidupnya. "Tracy." Daniel membuka mulut dan memanggil namanya, suaranya gemetar. Dia mengulurkan tangannya yang kaku dengan sekuat tenaga dan membuka lengannya. Tracy menangis dan ingin bergegas ke pelukannya, tetapi begitu melangkahkan kakinya, tubuhnya tumbang karena lemas. "Tracy, Nona Tracy." Lily buru-buru menangani luka Tracy, kemudian mengantarnya ke rumah sakit. Daniel terus menggenggam tangan Tracy dengan erat, tidak mau melepaskannya. Melihat sekujur tubuh Tracy berlumuran darah, dia sungguh sangat tidak tega, juga sangat menyesal. Menyesal karena tidak pulang lebih awal, menyesal tidak lebih awal mengatur semua ini, dan melindungi Tracy membuat dia menanggung tekanan yang begitu besar dan menghadapi begitu banyak penderitaan. Dia bersumpah pada dirinya sendiri, kelak tidak peduli apapun yang terjadi, tidak boleh melepaskan tangannya lagi. Mereka harus bersama selamanya, tidak berpisah selamanya. Naomi dan Ryan pergi ke rumah sakit bersama. Thomas tinggal untuk mengurus masalah selanjutnya. Setelah penyelidikan sebelumnya, Sanjaya dicegat dalam perjalanan menuju kantor, mengalami kecelakaan, namun Daniel sejak awal sudah mengatur orang untuk melindunginya secara diam-diam, jadi dia tidak berada dalam bahaya. Sekarang baik-baik saja. Direktur Tony dan para direktur itu menghela nafas lega. Meskipun pihak polisi membutuhkan waktu untuk penyelidikan, pihak dinas perdagangan juga membutuhkan waktu untuk memeriksa situasinya. Tetapi Daniel yang sebenarnya telah kembali, hati mereka kembali memiliki harapan. Mereka tahu grup Waylands tidak akan bubar, grup Skywheel tidak akan bangkrut, dan kelak akan semakin baik. Tracy menderita beberapa luka luar, sedikit serius tetapi juga tidak akan mengancam nyawanya. Namun karena kelelahan dalam waktu yang panjang, ditambah lagi kehilangan banyak darah menyebabkan dia langsung jatuh pingsan. Daniel terus menjaganya di samping ranjang pasien, menggenggam tangannya, sangat tidak tega. Setelah Lily selesai menangani luka Tracy, melaporkan situasi saat ini kepada Daniel, urusan di perusahaan juga sudah ditangani dengan baik. Namun Billy sudah kabur, Dewi juga sudah hilang. Terakhir masih berkata dengan cemas, "Tuan Daniel, penyakitmu masih belum disembuhkan. Dewi sudah hilang, bagaimana ini?" "Tidak perlu khawatir. Cepat atau lambat, dia akan kembali." Daniel sangat tenang. "Baguslah kalau begitu." Lily menghela nafas lega. "Kamu coba periksa rekaman kamera pengawas di perusahaan. Lihat, apakah Lorenzo pernah pergi ke perusahaan?" Daniel memerintahkan. "Hah?" Lily sangat terkejut. "Saat Billy kabur, Dewi mengejarnya keluar. Secara logika, berdasarkan kemampuannya, tidak mungkin dia membiarkan Billy kabur. Mungkin karena Lorenzo muncul, jadi dia melarikan diri." Daniel menganalisisnya. "Ternyata begitu. Aku akan segera memeriksanya." Lily segera pergi mengurusnya. Pada saat ini, Thomas bergegas kemari. "Tuan Daniel, urusan di perusahaan sudah ditangani dengan baik.
Orang-orang yang dibawa oleh Samuel, semuanya sudah ditangani. Sekarang semuanya adalah orang kita sendiri dan telah kembali ke posisinya semula. Iya, Daniel menganggukkan kepala. Bagaimana dengan Carlos? Aku sudah menghubungi Jasper. Dia membawa Carlos tinggal di tempat Tuan L. Katanya nanti setelah bernegosiasi dengan Nona Tracy baru kembali, kata Thomas. Mendengar kata-kata ini, Daniel mengerutkan kening memerintahkan, kamu pikirkan cara untuk menemukan alamat tinggal mereka. Hah? Thomas tidak mengerti mengapa harus berbuat seperti itu. Jasper tidak langsung mengantar anakku pulang. Mungkin karena ingin menggunakan Carlos untuk menukar tabib dewa. Ekspresi Daniel serius. Sekarang adalah masa yang penting bagi keluarga Moore. Tapi dia malah secara khusus datang ke kota Bunaken. Itu sangat jelas. Dia sangat memandang penting tabib dewa. Kali ini harus membawanya pulang. Dia tahu tabib dewa pasti berhubungan dengan aku dan Tracy. Mungkin kita lebih punya cara untuk menemukannya dibanding dia. Jadi, dia menahan Carlos di sisinya dan menunggu kita membawa tabib dewa pergi ke sana untuk menukarnya. Mengapa bisa begitu? Thomas sangat terkejut. Dia adalah paman kandung Carlos, masih memanfaatkan anak untuk menukarnya. Dia tidak akan menyakiti Carlos. Daniel sangat yakin dalam hal ini. Dia hanya menginginkan tabib dewa pulang. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Thomas sangat sakit kepala menghadapi masalah ini. Tuan L baru menyelamatkanku dan Nona Tracy hari ini. Tentu saja tidak boleh berkonflik secara langsung. Melalui begitu banyak masalah, Daniel sudah menjadi lebih dewasa, mulai melihat hubungan antara keluarga Moore dan keluarga Whelan secara objektif, juga tidak lagi memusuhi Lorenzo seperti dahulu. Memikirkan hal-hal yang terjadi beberapa waktu ini, dia menghela nafas dan berkata, tidak peduli bagaimanapun, dia telah menyelamatkan Tracy dan Carlos. Istrinya juga telah menyelamatkanku. Mereka suami istri adalah penyelamat kita. Ini benar juga. Thomas sangat terkejut, tidak disangka Tuan Daniel sudah berpikiran terbuka sekarang. Kamu pergi, tangani masalah perusahaan dulu, perintah Daniel. Baik. Thomas menganggukkan kepala dan pergi. Daniel menoleh dan menatap Tracy yang sedang berbaring di ranjang pasien, menyentuh pipinya dengan lembut. Presiden Daniel, Nona Tracy kehilangan banyak darah, tubuhnya lemah, mungkin larut malam baru akan sadar. Dokter yang menunggu di samping berkata dengan suara lembut. Iya, Daniel meresponnya, menoleh dan berkata pada Naomi, bantu aku menjaganya. Baik, Naomi menganggukkan kepala. Anda mau pergi? Aku harus pergi ke kantor. Daniel melirik jam tangannya. Aku akan kemari nanti malam. Baik, Anda tenang saja. Naomi mengantar Daniel keluar. Dian terus menunggu di luar. Melihat Daniel, dia sangat bersemangat. Tuan Daniel. Majikan dan bawahan sama-sama duduk di kursi roda. Mereka telah mengalami bencana dan masih hidup. Merasa sangat emosional di hati satu sama lain. Yang penting masih hidup. Daniel menatap Rian dengan tersenyum, menepuk-nepuk bahunya dan berkata, cepat sembuh. Masih ada banyak hal yang harus kamu lakukan. Baik, Rian menganggukkan kepala. Tuan Daniel. Di koridor, Hartono dan dua pengikut lainnya sudah menunggu lama. Mereka semua sangat bersemangat ketika melihat Daniel. Setelah mengalami bencana ini, mereka semakin menghargai hari-hari mengikuti Daniel. Sangat bagus, tidak berkurang satupun. Daniel melirik orang-orang ini, bibirnya melengkung dengan lega. Mendengar kata-kata ini, mata semua orang memerah. Tim pertama
tinggal di sini untuk melindungi Nyonya. Tim kedua, ikut aku pergi ke kantor. Daniel langsung mengatur tugas. Baik. 18 orang menjawab dengan serempak, suaranya seperti guntur. Shh. Daniel memberi isyarat tangan. Jangan membangunkan Nyonya. Iya, hehehe. 18 pria yang tingginya 180 meter tiba-tiba merasa tidak enak hati, tersenyum dengan malu-malu. Di samping Thomas dan Ryan melihat adegan ini sedikit ingin menangis. Orang-orang bilang bahwa Tuan Daniel tidak berperasaan dan dingin, sangat arogan, hanya mereka yang tahu. Sebenarnya dia sangat setia kawan, kalau tidak, orang-orang ini tidak akan bersumpah setia sampai mati dan mengikutinya dengan teguh. Sebelumnya terjadi banyak hal, semuanya telah mengalami kesulitan yang belum pernah dialami sebelumnya. Namun sekarang akhirnya mereka sudah melewatinya. Di dalam kamar, Naomi membuka tirai menatap pelangi di langit. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi cerah. Langit seperti telah dibersihkan menjadi bersih dan murni. Semua kabut telah menghilang, sungguh indah. Tutut. Teleponnya tiba-tiba berdering. Naomi takut membangunkan Tracy, buru-buru mematikan suaranya dan mengangkat teleponnya. Halo Paula. Naomi, di mana Nona Tracy? Paula buru-buru bertanya. Nona Tracy masih tidur, ada apa? Naomi melirik Tracy di ranjang pasien. Tuan mengutus orang untuk menjemput Tini, Winnie dan Piti. Mobilnya sudah sampai di halaman. Setelah aku pikir-pikir, lebih baik tanyakan pada Nona Tracy dulu. Ini Paula, apa kamu bisa melanggar perintah Tuan? Ketika Paula hendak berbicara, terdengar suara Jasper di ujung telepon sana. Kak Jasper, aku tidak bermaksud seperti itu. Paula buru-buru menjelaskan. Aku hanya ingin melaporkannya pada Nona Tracy. Nona Tracy terluka, biarkan dia istirahat, ujar Jasper mendominasi. Tuan masih menungguku membawa anak-anak kembali. Iya, Paula tidak berani membantah. Dia segera mematikan telepon dan membawa Jasper menemui Tini, Winnie, dan Piti. Di rumah sakit, Naomi mengucapkan kata halo, halo 2 kali ke ponsel saat dia ingin menelpon kembali. Dia teringat Jasper yang sudah tiba di villa sisi utara. Paula juga tidak berani membantah perintah Tuan. Akhirnya dia menelpon Daniel dan memberitahukan kabar ini padanya. Seharusnya Lorenzo ingin menggunakan anak-anak untuk memancing Dewi keluar, ujar Daniel tenang. Mereka adalah anaknya. Jika dia ingin menjemputnya, aku juga tidak berhak melarang. Iya, tapi tadi Naomi mendengar pembicaraan Daniel dan Thomas. Dia tahu Lorenzo melakukan ini karena ingin Dewi kembali. Tetapi jika Dewi kembali begitu cepat, maka penyakit Daniel tidak akan bisa diobati. Jika Tracy tahu, dia tidak akan bisa tenang. Kamu adalah anggota keluarga Moore. Jangan terlalu banyak berpikir. Daniel langsung mematikan panggilan setelah mengatakan ini. Naomi memegang ponsel dengan perasaan yang rumit. Dia tahu maksud Daniel kalimat ini untuk mengingatkannya agar dia tidak melanggar misinya dan selalu mengingat statusnya. Jika tidak, mungkin dia akan dikatakan sebagai pengkhianat. Naomi tentu saja tidak berani mengkhianati Lorenzo, tetapi dia juga tidak ingin Tracy bersedih. Di saat yang sama, dia juga berharap Ryan masih bisa mendapatkan pengobatan. Namun, perkataan Daniel ini sangat jelas. Jika terlalu ikut campur dalam hal ini, takutnya akan mendatangkan bahaya pada dirinya sendiri. Saat memikirkan hal ini, Naomi menghela nafas panjang. Tiba-tiba masuk panggilan dari Paula dan berkata dengan panik, Kak Jasper sudah menjemput Tini, Winnie, dan Piti. Aku tanya kapan Carlos akan kembali. Dia bilang akan langsung bernegosiasi dengan Nona Tracy setelah Nona Tracy sadar. Sekarang harus bagaimana?
Jika Tuan ingin membawa Tini, Winnie dan Betty, kita juga tidak berdaya, ujar Naomi. Nona Tracy masih belum sadar. Tunggulah setelah dia sadar. Kamu jaga Carla dan Carlos dengan baik. Baiklah. Paula menghela nafas. Bagaimana dengan kondisi grup Wellens? Hartono tidak membalas pesanku seharian ini. Aku sangat mengkhawatirkannya. Samuel sudah dibawa pergi oleh polisi, sedangkan Billy melarikan diri. Rian masih sedang menunggu urusan perusahaan yang belum selesai. Semuanya masih terkendali. Baguslah kalau begitu. Paula menghela nafas lega. Apa Tuan Daniel sudah kembali? Sudah. Bagus. Saat Paula masih berbicara dengan Naomi, tiba-tiba ada bayangan yang masuk dari jendela. Paula menoleh dengan waspada, tetapi sebelum dia sempat berbicara, sudah ada pisau di lehernya. Dia terkesiap dan menoleh melihat sosok mungil yang lebih pendek darinya itu sambil berkata, Tak. Dewi memberikan isyarat agar dia tidak sembarangan bicara. Naomi, aku tutup dulu teleponnya. Aku mau pergi melihat Carla dan Carlos. Oke. Setelah mematikan telepon, Paula mendongak dengan hati-hati, lalu berkata dengan hormat, Nyonya, berbelas kasihanlah. Meski dia selalu berada di sisi Tracy, dia juga tahu bahwa Tuan sangat mencintai Nona Dewi ini, jadi dia tidak boleh menyinggung calon nyonya ini. Omong kosong, apa yang kamu katakan? Dewi mengenyitkan alisnya dengan tidak senyang. Siapa nyonyamu? Anda adalah pasangan Tuan. Kami harus menghormati Anda, ujar Paula mencari muka. Nyonya, katakan saja apa yang Nyonya butuhkan. Tidak perlu sampai menggunakan senjata seperti ini. Hehehe. Mana anakku? Tanya Dewi sambil mengenyitkan alis. Tadi aku sudah mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan mereka sama sekali. Mereka pergi kemana? Sekitar belasan menit yang lalu. Mereka dibawa pergi oleh Kak Jasper, jawab Paula hati-hati. Anda tahu siapa Kak Jasper kan? Dia adalah tangan kanan Tuan.